Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka. Ini pakai inna lagi. Intinya litakid, penguat. Andaikan Allah yang bilang itu mesti terjadi, tapi ini pakai inna, sungguh. Syani'aka, mubghiduka. Orang yang menjadikan engkau itu kesel, menjadikan engkau marah, itu abtar. Mereka itu terputus. Jadi ketika orang Quraisy tadi bilang, kafir Quraisy tadi, Nabi Muhammad anaknya laki-laki meninggal, dia terputus, dia nggak akan disebut-sebut, tapi Allah malah bilang inna syanika, orang yang menjadikan engkau kesel, mereka yang bilang gitu itu malah mereka yang terputus. Dan ini berlaku untuk semua zaman, zaman. Mau dulu mau sekarang ya gitu juga. Orang yang orang yang menjadikan Nabi itu sampai kesel, itu mereka sendiri yang akan terputus. Terus sebelumnya kenapa di antara 3 ayat, surat Al-Kautsar termasuk ayat yang pendek di antara 3 surat. Surat Al-Asr, surat An-Nasr. Tadi ayat yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Terus akhirnya inna syani'aka huwal abtar. Di tengah-tengahnya ada fasholli li rabbika wanhar. Biasanya orang yang dikasih nikmat banyak, kayak Nabi inna a'tainakal kautsar, Allah zat yang kekuasaannya, nikmatnya enggak unlimited gitu ya, dikasihkan ke Nabi, itu berarti juga enggak terbatas juga ke Nabi. Orang yang dikasih nikmat banyak itu yang iri juga banyak, yang hasud juga banyak. Makanya untuk menjaga kita dari kena bala itu, diantaranya tadi ada nikmat, istilahnya nikmat badan, ada nikmat harta tadi, kita dianjurkan untuk sholat dan sodakoh. Wanhar tadi kan intinya sodakoh, itu maksudnya. Sodakoh. Untuk nolak bala orang-orang yang hasud karena banyaknya nikmat yang kita terima. Kita suruh sholat. Kalau tadi sholat untuk nikmat badan, kalau untuk nikmat hartanya bersodakoh. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang membuatmu kesel itu mereka yang terputus. Maksudnya terputus dari siapa? Terputus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terputus dari apa? Terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, Anar Rahman. Aku itu adalah zat yang Maha Pengasih. Wa khalaqtur rahim, dan aku menciptakan kasih sayang. Dan aku keluarkan dari kasih sayang itu dari namaku. Barang siapa yang menyambungnya, dia menyambung, maka akan aku sambung. Dan siapa yang enggak menyambung kasih sayang itu juga akan aku putus. Nah, Nabi Muhammad itu inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Maka barang siapa yang menjadikan Nabi Muhammad itu kesel, menjadikan Nabi Muhammad marah, berarti mereka itu terputus dari rahmat Allah. Itu maksudnya. Yang pertama yang mutus adalah rahmat Allah. Yang kedua, mereka mutus Nabi gimana? Di antara bentuk kita memutus dengan Nabi, hubungan dengan Nabi apa? Kalau kita dengar nama Nabi Muhammad disebut itu, kita enggak bersolawat. Itu termasuk bakhil-bakhilnya orang. Ketika kita dengar nama Muhammad, kok enggak jawab sallallahu alaihi, itu berarti orang paling terputus. Soalnya dengan solawat kita berarti menyambung dengan Rasulullah. Ketika orang bersolawat 1, dibalas 10 solawat. Kalau dengan dengan perintahnya gimana? Dengan perintahnya kita sami'na wa ata'na. Dengan perbuatannya gimana? Kita iktadaina, mengikutinya, mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalnya dalam Al-Qur'an itu falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Awas, hati-hati orang yang menyelisih perintah Nabi, an tusibahum fitnah. Mereka akan ditimpakan fitnah. Au yusibahum adzabun adzim, atau ditimpakan adab yang sangat pedih. Ditimpakan adab yang sangat pedih. Suruh hati-hati, jangan sampai kita itu terputus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau terputus dengan Rasulullah berarti kita terputus dengan Allah. Rahmat kita terputus. Orang terputus dari rahmat Allah yang ada adalah laknat Allah. Terus siapa orang yang pertama yang memutus yang paling menyakitkan ke Nabi syani'ak. Yang menyakitkan, yang paling menyakitkan pertama adalah Abu Lahab. Abu Lahab ketika Nabi dulu awal diutus jadi Nabi Muhammad SAW mengumpulkan orang-orang Mekah. Ketika udah kumpul, Nabi berkata, andaikan di belakang gunung ini ada unta, apakah kamu percaya? Percaya. Andaikan ada gini kamu percaya? Percaya. Karena Nabi Muhammad dapat gelarnya Al-Amin, yang dapat dipercaya, nggak pernah bohong. Ketika ngumpulin orang-orang Mekah, bilang, ketika ada di situ ada unta yang gini, percaya. Terus akhirnya Nabi tanya, dan aku ini adalah Rasulullah. Orang yang pertama yang bilang yang bantah Nabi adalah Abu Lahab. Tabban laka, celaka bagimu. Apakah kami dikumpulkan ke sini hanya untuk mempercayaimu? Kata Abu Lahab. Maka Allah turunkan surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab, kehancuran bagi Abu Lahab. Bukan dianya aja, tapi juga hartanya juga. Ma yughni anhu maluhu, hartanya juga hancur. Wa ma kasabdan, apa yang diusahakan juga hancur. Dia dimasukkan neraka dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik. Bukan dia aja, istrinya juga masukkan, Ummu Jamil, dimasukkan ke neraka. Dia juga dikeluarkan dari Bani Hashim. Bani Hashim itu kan keluarga Nabi, tapi yang dari Abu Lahab ini nggak dianggap. Ketika mati gimana? Ketika mati dapat luka sampai matinya Abu Lahab, anaknya pun nggak ada yang berani dekat karena benar-benar baunya busuk. Akhirnya dilemparin batu sampai ketutup kan gitu. Kalau sekarang masih ya, kalau nggak salah katanya gitu. Jadi tempat sampah apa gitu sekarang. Nggak tahu, yang sekarang bau itu bau tempat sampahnya apa baunya itu ya nggak tahu. Dulu dia orang terpandang, Quraisy, orang paling mulia di Arab, orang Quraisy dari Bani Hashim kan gitu. Tapi ketika dia dengan satu kata menentang Nabi, tabban laka, maka dia yang diputus dari Nabi. Akhirnya sampai di dunianya dan akhiratnya ya udah dinas dalam Al-Quran. Siapa lagi? Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya siapa? Namanya Amr bin Hisham. Dulu kalau orang Mekah sana, kalau ketika ada masalah, itu minta putusan masalah ini ke siapa? Ke Abu Jahal. Dulu panggilnya belum Abu Jahal, karena orangnya pinter gitu. Tapi ketika dia nantang Nabi, dapat julukan Abu Jahal, bapaknya kebodohan kan gitu. Karena nantang Nabi. Matinya ketika di perang Badar dalam keadaan hina, dalam keadaan kafir. Itu Abu Jahal. Walid bin Mughirah, itu orang kaya di Mekah. Kekayaannya sampai kebun-kebunnya di antara Mekah sampai Taif. Enggak tahu Mekah sampai Taif itu panjangnya seberapa. Nanti cari di Google Map ya. Dilihat di petanya. Itu pokoknya kekayaannya Masya Allah, kebun-kebunnya sampai kambing-kambingnya sampai jumlahnya Allah yang tahu gitu. Tapi ketika mati ya hilang semuanya. Inna syani'aka huwal abtar, terputus. Uqbah bin Mu'aid itu dulu ketika mau perang Uhud, tunjukkan kepadaku mana Muhammad, aku akan bunuhnya. Kata Nabi Muhammad, wallahi la'aqtulanna, aku yang akan bunuhnya. Akhirnya ketika perang, Nabi melemparinya dengan tombak, kena. Akhirnya qatalani Muhammad membunuhku. Siapa yang musuh Nabi, dia yang kena kan gitu. Anaknya Abu Jahal, ada namanya anaknya Abu Lahab, Utbah bin Abi Lahab. Dulu pernah menjadi menantu Rasulullah, menjadi istri putrinya Nabi SAW. Tapi dalam keadaan kafir, pernah mencela Nabi. Akhirnya Nabi doakan, Allahumma tusallit
kilabun min kilabik. Kuasakan anjing dari anjingmu untuk istilahnya makan Utbah. Pas dia perjalanan sama orang-orang Quraisy sama serombongan gitu, ketika dengar suara suara singa atau suara serigala atau singa, dia udah ketakutan sendiri. Akhirnya teman-temannya bingung. Kenapa takut dengan suara serigala itu? Karena Nabi udah pernah mendoakanku, aku akan dimakannya. Mungkin ketika tidur, teman-temannya suruh jaga, dia yang di tengah. Akhirnya datang serigala, diciumin tapi tahu yang Utbah ini dimakan, sampai teman-temannya dengar tengkoraknya ini dikeremus dihancurin sama serigala ini. Teman-temannya dengar. Habis itu yang dimakan dia aja, yang lain-lain enggak, karena doanya Nabi Utbah bin Abi Lahab. Kisra kalau Romawi Kaisar. Kalau pemimpin Persia Kisra. Dulu Nabi pernah berkirim surat, aslim taslam. Masuk Islam nanti kamu akan selamat. Tapi ketika surat sampai ke sana disobek. Nabi langsung berdoa, Allahumma mazik mulkahu. Robek hancurkanlah kekuasaannya, kerajaannya. Dia ngirim utusan dari Yaman sana, datang ke Nabi 2 orang dalam keadaan jenggotnya ini dicukur, terus kumisnya masih. Ketika sampai ke Nabi ditanya Nabi, siapa yang menyuruhmu gini? Yang menyuruhku gini adalah Tuhanku, maksudnya Tuhanku Kisra. Kata Nabi, Rabbi qatala rabbakuma bilailah. Tuhanku telah membunuh Tuhanmu tadi malam. Karena pas utusan itu ketika datang itu sana udah Kisra itu udah dibunuh. Kalau nggak salah yang bunuh malah anaknya sendiri, kalau nggak salah. Yang bunuh anaknya sendiri. Itu orang yang yang musuhi Nabi, mereka itu abtar, mereka malah yang terputus. Apakah maksudnya terputus kalau tadi orang Quraisy nganggap Nabi terputus, nggak punya keturunan gitu? Enggak. Terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dari Walid bin Mughirah yang tadi hartanya banyak tadi, yang musuhi Nabi, yang bilang Nabi abtar ketika anaknya meninggal tadi, juga punya anak juga namanya Khalid bin Walid, jadi sahabat Nabi. Abu Lahab juga punya anaknya muslim. Abu Jahal juga punya anak-anaknya juga jadi sahabat yang baik juga. Maksudnya terputus dari rahmat Allah. Bukan sebagaimana orang Quraisy tadi mengartikan abtar, terputus tadi nggak punya keturunan, enggak. Makanya dulu sahabat ketika perang, kok tahu musuhnya itu ngina-ngina Nabi, jelek-jelekan Nabi, maki-maki Nabi, itu dia semakin yakin kalau dia menang. Karena ketika Nabi dijelek-jelekin, mesti pertolongan Allah datang. Itu sahabat zaman dulu. Makanya pernah juga di Mesir itu pernah kejadian, udah akhir-akhir ketika raja Mesir udah akhir-akhir itu, ada khotib Jum'ah, mungkin pernah dengar ya. Khotib Jum'ah, ketika dia jadi khotib itu sampai rajanya ini sering dengerin. Karena khutbahnya enak lah. Apalagi orang Mesir itu kan terkenal kalau masalah kalau masalah retorika, kalau khutbah itu kan enak gitu. Ketika dia khutbah ini rajanya sampai seneng dengerin, pejabat-pejabat seneng dengerin. Pas itu datang Toha Husain. Toha Husain itu kalau bahasa kita di sini ahli sastra Arab gitu. Buta, dalam keadaan buta. Ketika datang disambut sama raja. Khotib ini muji-muji rajanya. La abasa wala tawalla anja ahul a'ma. Raja ini tidak cemberut juga tidak bermuka masam ketika datang seorang yang buta, maksudnya Toha Husain. Ketika habis sholat Jumat ini, ada di situ ulama dari Al-Azhar namanya Muhammad Syakir, terkenal. Ketika sudah sholat Jumat, bilang sholat Jumatnya diulang lagi, ganti sholat duhur, karena imamnya udah kafir. Dia telah memaki Nabi dengan kata sindiran. Maksudnya sindiran apa? La abasa wala tawalla. Seolah-olah rajanya ini lebih mulia ketimbang Nabi, karena di surat setelah An-Naba itu kan ada surat
abasa wa tawalla. Nabi bermuka masam, berpaling dan bermuka masam ketika Abdullah ibnu Maktum datang, seorang yang buta datang, Nabi bermuka masam. Terus Allah makanya tegur dengan turunnya surat abasa. Lah, khatib ini memuji rajanya ini seolah-olah rajanya ini lebih bagus ketimbang Nabi Muhammad. Maka kata Muhammad Syakir, salatnya diulangi lagi, salat duhur. Akhirnya jadi ramai sampai siapa namanya khatibnya itu akhirnya dipecat dari tugasnya dari jadi khatib. Setelah berlalunya waktu, anaknya ulama ini namanya tadi Muhammad Syakir punya anak namanya Ahmad Syakir, seorang ahli hadis. Ketika melihat di masjid itu dulu khatib yang dimuliakan gitu, akhirnya jadi orang yang hina. Dia tugasnya apa namanya tuh? Bantu-bantu ngerapiin sandal. Pokoknya dalam keadaan hina lah. Dalam keadaan hina. Jadi mereka yang menghina Nabi dihinakan. Sebelum di akhiratnya pun dihinakan. Makanya hati-hati kita dalam berkata pun hati-hati jangan sampai menjadikan itu sebagai cacian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi terang-terangan. Naudzubillah min dalik. Karena nanti adabnya bisa dipercepat di dunia sebelum ke akhirat. Ya termasuk sekarang banyak menjelekan Nabi itu nanti juga ada itunya. Mungkin dari segi itunya ketika di Eropa ada orang menjelek-jelekan Nabi gini, akhirnya orang sana ramai. Ketika ramai mereka akan bertanya-tanya, siapa Muhammad itu? Siapa Muhammad? Nanti ketika dia tanya, oh Muhammad ini gini, dibaca biografinya, sirahnya, mereka juga banyak yang masuk Islam. Nasrullah, datang pertolongan Allah. Makanya sahabat dulu ketika Nabi dihina, mereka yakin pertolongan Allah itu akan datang. Maka kita di antara kita menyambung kita dengan Rasulullah adalah dengan banyak bersolawat. Wa idza huyyitum fa ahsanu bi ahsana minha aw rudduha. Di Al-Qur'an itu ada ketika kamu disalamin itu jawab dengan sepadan atau dengan lebih baik. Itu ayat Al-Qur'an. Nabi itu akhlaknya Quran. Apa yang ada perbuatan baik yang dicontohkan di Al-Quran itu Nabi laksanakan. Ketika kita bersalawat kepada Nabi, kita itu seolah bersalam kepada Nabi, mesti Nabi jawabnya lebih baik. Dan doa Nabi itu mustajab. Ketika kita salawat 1, dibalas dengan 10 kali. Dan doa Nabi itu mustajab. Makanya itu fadilahnya salawat itu enaknya gitu. Kita dapat doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza hayyitum fa ihsanu bi ahsani minha. Dijawab dengan yang lebih baik. Yang doain adalah Nabi kan gitu. Jadi inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang menjadikan engkau marah kesel wahai Muhammad, dia akan terputus dari rahmat Allah. Begitu juga siapa yang membenci mereka yang mencintai Nabi. Para sahabat itu mereka mencintai Nabi udah nyawa sebagai taruhannya. Maka siapa yang mencela sahabat, mereka bisa dihukumi kafir. Siapa yang mencela istri-istri Nabi juga bisa dihukumi kafir juga. Wallahu a'lam bis shawab.